Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Dian Satria Wijayanti. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 4. Materi kita kali ini adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini tidak jauh berbeda dengan sewaktu kita mempelajari tentang sistem koordinat sebelumnya. Oke, kita mulai saja ya anak-anak ya. Pengertian persamaan garis lurus itu sendiri adalah perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Maksudnya apa sih, Bu? Oke. Garis lurus itu sendiri adalah kumpulan titik-titik yang sejajar dan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Jadi bentuknya banyak. Di bawah ini merupakan contoh untuk menyatakan persamaan garis lurus. Yang pertama adalah Y sama dengan MX. Contohnya adalah Y sama dengan 2X. Jadi persamaan garis lurus itu pasti memiliki Y dan memiliki X. Lalu pangkatnya 1. Jadi X dan Y saja. Tidak X pangkat 2, tidak Y pangkat 2, tidak. Jadi persamaan garis lurus itu pasti Y dan X-nya pangkat 1. Yang kedua adalah, ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama, yaitu Y sama dengan min MX. Contohnya adalah Y sama dengan min 3X. Oke ya. Persamaan berikutnya yang akan kita pelajari adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Contohnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Persamaan berikutnya adalah AX dikurang BY sama dengan min AB. Contohnya adalah 2X dikurang 3Y sama dengan min 6. Yuk kita mulai aja yuk. Contohnya, jadi maksud dari persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila nanti digambar dalam koordinat, dia akan membentuk garis lurus. Maka persamaan tersebut dinyatakan persamaan garis lurus. Nih, saya punya Y sama dengan 3X. Gambarlah garis tersebut dalam bidang kartesius. Ya. Menentukan terlebih dahulu adalah kita akan menentukan nilai X. Kenapa? Karena di soal tidak ada. Di soal adanya hanya persamaan Y sama dengan 3X. Maka terlebih dahulu kita tentukan nilai X-nya. Dari mana? Nilai X adalah semua bilangan bulat. Jadi berapa, Bu? Berapa aja boleh. Negatif, 0, positif. Gitu ya. Ibu ambil X-nya adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Lalu nilai X-nya yang digunakan, ini nanti akan menggantikan X nih. Min 2, min 1, 0, dan 1. Yuk kita mulai yuk. Persamaan di soal adalah Y sama dengan 3X. X saya tentukan adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Maka ini nanti disinilah kita akan menggambar garis tersebut. Apakah persamaan ini adalah garis lurus gambarnya? Oke. X sama dengan min 2. Persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Jadi X di sini nak diganti dengan min 2. Y sama dengan 3 kali min 2. 3X 3 kali min 2. Maka Y sama dengan min 6. Maka titiknya adalah min 2, min 6. Yuk kita lihat di mana ya ini min 2X-nya. Min 6Y-nya, disinilah titiknya. Nih yang kuning ya. Oke lanjut. X yang kedua, X sama dengan min 1. Maka Y sama dengan 3X, Y sama dengan 3 dikali negatif 1, maka Y sama dengan negatif 3. Jadi titik yang akan terbentuk adalah X-nya min 1, Y-nya min 3. X-nya min 1, Y-nya min 3. Di mana ya? Yuk kita lihat. X-nya min 1, Y-nya min 3. Oke, di titik yang biru. Lanjut. X-nya sama dengan 0. Lanjut, Y-nya sama dengan 3X. Maka Y sama dengan 3 dikali 0. Maka Y sama dengan 0. Jadi titik yang terbentuk adalah X-nya 0, Y-nya 0. Hasilnya 0 ya. Maka di mana dia terbentuk 0,0? Titik yang merah. Lanjut.
X-nya 1, Y-nya adalah 3X, maka Y sama dengan 3 kali 1, Y sama dengan 3. Maka di sini terbentuk X-nya 1, Y-nya 3. Yuk, X-nya 1, Y-nya 3. Di mana titiknya? Di hijau. Oke, kita sudah punya 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Sudah punya 4 titik dari X-nya ada 4. Maka gambar apa ini kalau titiknya dihubungkan? Yuk kita hubungkan yuk. Oke, yang terbentuk adalah garis lurus. Maka Y sama dengan 3X berarti merupakan persamaan garis lurus. Cukup paham ya anak-anak ya? Jadi persamaan garis lurus intinya adalah Y dan X hanya pangkat 1. Oke, ini bentuk yang pertama. Yuk kita lanjut. Selanjutnya, dalam persamaan garis lurus, kita punya yang namanya gradien. Apa sih gradien? Gradien juga dapat dinyatakan sebagai nilai dari kemiringan suatu garis dan dapat dinyatakan dengan perbandingan Y per X. Jadi gradien itu garis itu ada kemiringan. Nah, jadi tingkat kemiringannya itu dinamakan gradien. Nah, miringnya berapa sih? Itu namanya gradien. Lambangnya adalah M kecil. Oke, kita mulai ya. Menentukan gradien ada 3 nanti. Yang pertama kita lihat dari gambar, kita bisa menentukan gradiennya. Yang kedua dari persamaan, yang ketiga dari titik. Jadi garis tersebut melalui titik apa dan apa. Kita akan pelajari 3 ini menentukan gradien. Ya, kita yang pertama mulai dengan menentukan gradien dari gambar garis. Contoh, Ibu punya seperti ini. Garis PQ terlihat miring. Oke, kita mau cari tahu nih, berapa sih tingkat kemiringannya? Berapa sih gradiennya? Yuk, kita mulai. Tetap kita gunakan di sini adalah Y dan X. Jadi kita mainnya Y dan X ya. Seperti awal adalah perbandingan Y banding X. Kita tentukan dulu Y berapa, X berapa. Yang tegak adalah Y, yang mendatar adalah X gitu ya. Berarti ini adalah nanti nilai X. Ini nanti yang ke atas adalah nilai Y. Yuk kita mulai. Jadi kita loncat ya. Loncat kemana? Sampai titik P-nya sampai sini. Oke. X-nya, jadi pertemuan garisnya di sini. Yuk kita mulai. 1 loncat. Kita loncatnya kemana? Ke kiri ya. Karena mau menuju P. Jadi Q mau menuju P. Loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop, karena sampai P dia. Jadi 6, kita loncatnya ke kiri, maka dia tidak positif. Kalau loncat ke kiri, dia negatif, maka negatif 6. Loncatnya 6, tapi ke kiri, jadi dia negatif. Dari sini jangan putus, kita mau kemana? Mau ke P, naik berarti. Oke, dari titik ya, loncat biru. 1, 2, 3. Loncatnya 3 ke atas. Ke atas berarti positif. Jadi ingat ya, ke kiri negatif, loncat ke kiri negatif, loncat ke kanan positif, loncat ke atas positif, loncat ke bawah nanti negatif. Sama seperti bidang kartesius. Maka kita punya Y-nya 3 dari sini ya, X-nya min 6 dari sini. Oke, kita sudah punya. Gradien adalah perbandingan Y per X. Maka gradien K adalah Y per X. Berarti Y-nya berapa? 3. X-nya berapa? Min 6. Maka 3 per min 6. Disederhanakan, maka hasilnya adalah negatif 1 per 2. Seperti itu ya. Maaf, ini bukan K ya, garis PQ. Oke, lanjut. Kita lanjut contoh yang kedua, menentukan gradien dari gambar. Oke, lanjut ya. Kita buat pen dulu. Oke, ini gambarnya. Seperti tadi ya, jadi di sini X-nya kita punya 4, Y-nya punya 6. Tetapi X-nya jangan 4, Y-nya jangan 6. Kita loncat dulu dia. 1,
1, 2, 3, 4. Loncatnya kemana? Ke kiri, berarti negatif 4. Oke, setelah itu dari sini tidak putus, langsung menuju ke 6. 1, loncatnya ke atas berarti. 2, 3, 4, 5, 6. Loncat ke atas berarti positif. Kita punya positif 6. Maka kita sekarang punya Y-nya 6, X-nya negatif 4. Maka nilai gradien K adalah Y sama dengan Y per X. M sama dengan Y per X sama dengan 6 per negatif 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka M-nya adalah 3 per negatif 2. Inilah gradiennya. Ini dari gambar ya, paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut anak-anak. Menentukan gradien dari persamaan linear yang bentuknya Y sama dengan MX. Ini mudah sekali ya. Contohnya yang pertama, tentukanlah gradien dari, lihat sini. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Ini memenuhi syarat persamaan yang pertama, Y sama dengan MX. Sama ya. Persamaan Y sama dengan 2X adalah bentuk Y sama dengan MX. Perhatikan yang merah. Jadi ini M. Ini adalah X. Ini adalah Y. Paham ya? Saya punya Y sama dengan 2X. Ini bentuknya adalah Y sama dengan MX. Maka gradien garisnya adalah 2. Dari mana? Dari sini nih. Karena dia adalah M. Oke, gampang ya? Lanjut. Persamaan garis Y sama dengan min 5X. Nah, sama. Y sama dengan min 5X. Ini adalah bentuk MX. Y sama dengan MX. Maka gradiennya adalah 5. Dari sini dia. Nih, negatif 5. Gitu ya. Lanjut. Persamaan garis Y sama dengan 2 per 3X. Ini sama dengan bentuk Y sama dengan MX. Y sama dengan MX. Berarti ini adalah M-nya. Maka gradien garisnya adalah gradien garisnya adalah 2 per 3. Dari mana? Dari sini. Kan dia M. Oke. Paham ya anak-anakku ya? Baik, kita lanjut. Menentukan gradien dari persamaan linear AX plus BY sama dengan C. Kalau tadi Y sama dengan MX, sekarang AX plus BY sama dengan C. Ya, rumusnya, ketika kita punya persamaan garis AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Paham ya? Min A per B. A-nya dari mana? Nih. A per B. Oke. Lanjut contoh. Tentukan gradien dari persamaan di bawah ini. Persamaan garis 4X dikurang 3Y sama dengan negatif 12. Dari sini, kita menentukan maka gradiennya adalah min A per B. Dari persamaan ini, kita peroleh A sama dengan 4. A itu koefisien X. Nah, B sama dengan min 3. Min 3 itu koefisien Y. Negatifnya ikut ya, negatif 3. Kalau di sini plus 3 gimana Bu? Berarti B-nya plus 3. Paham ya? Maka gradiennya adalah min A per B. Min A, ingat ya rumusnya min A per B. Maka min 4 per min 3. Min dari rumus 4 dari A per min 3. Min 3B. Maka negatif bagi negatif jadi positif. Maka gradiennya adalah 4 per 3. Gampang ya? Mudah ya anak-anak ya? Lanjut. Yang kedua adalah persamaan garis 4Y sama dengan 6X sama dengan min 24. Maka sama gradiennya adalah min A per B. Maka A-nya adalah negatif 6. Jangan salah. A tidak selalu di depan. Jadi A koefisien dari X. B koefisien dari Y. Paham ya? Kita lanjut. Maka gradiennya adalah min A per B. Maka sama dengan min rumus
A-nya negatif 6. Negatif 6. Jadi, min negatif 6 per 4. Jadi, 2 kali ya minnya ya. Min ini punya rumus, min yang ini punya A, negatif 6. Maka A sama dengan negatif kali negatif positif. Jadi, 6 per 4. Maka M-nya adalah 3 per 2. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Jangan salah. Catatan, maka nilai A adalah koefisien dari X dan nilai B adalah koefisien dari Y. Jadi walaupun dibalik seperti nomor 2, tidak bingung lagi karena A adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menentukan gradien melalui titik 0,0 dan A, B dan melalui titik A, B dan C, D. Rumusnya adalah gradien Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, kita lanjut contoh. Tentukanlah gradien garis melalui titik 0,0 dan 2, min 4. Sebenarnya rumusnya banyak, tapi Ibu pakai satu aja untuk semuanya. Jadi menghafalkannya satu aja. Untuk gradien adalah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Oke, jawab 0,0, maka kita mengetahui X-nya 0. Ini X-nya. X1-nya 0, Y1-nya 0. X1, Y1, X1, Y1. Lanjut. Titik selanjutnya adalah 2, min 4. Maka X2-nya 2, ini X2, Y2-nya negatif 4. Gitu ya. Ditentukan dulu X1, Y1, X2, dan Y2. Masukkan ke dalam rumus, maka gradien adalah Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Sudah ditentukan tadi ya, X1, Y1, X2, Y2. Yuk lanjut. Maka gradien adalah Y2-nya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Dikurang Y1. Y1-nya berapa? 0. Negatif 4 kurang 0. Lalu X2. X2, 2. Dikurang, rumusnya dikurang X1. X1, 0. Maka 2 kurang 0. Gitu ya. Lanjut, maka gradiennya min negatif 4 dikurang 0, negatif 4. 2 dikurang 0, 2. Maka gradiennya adalah min 4 per 2. Disederhanakan, maka gradiennya adalah negatif 2. Paham ya? Yang penting ingat aja rumus ini nih. Lalu tentukan X1, Y1, X2, Y2. Lanjut soal yang kedua, tentukanlah gradien garis melalui titik 3, min 2 dan 1, min 4. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu X1, Y1. 3, min 2, maka X1-nya 3. Dari sini nih. Maka Y1-nya adalah negatif 2. Ini Y1. Oke, lanjut. 1, min 4, maka X2. Tadi X1, sekarang X2. X2-nya adalah 1. Y2-nya adalah negatif 4. Jadi yang pertama adalah X1, Y1. Yang kedua ini titiknya adalah X2, Y2. Masukkan ke dalam rumus. Oke, gradien maka Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka Y2-nya sudah ada, min 4. Y1-nya min 2. Maka min 4 dikurang 2. Min 4, min 2. Lanjut, X2 kurang X1, X2-nya 1, X1-nya 3, maka 1 kurang 3. Maka saya punya min 4, min 2 adalah min 6. 1 min 3 adalah min 2. Oke, negatif bagi negatif, positif, 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya, gradiennya adalah 6. Oke, paham ya anak-anakku ya? Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai di sini dulu, kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.